15 cara ekstrem emak-emak nabung modal 2000 sehari jadi jutaan. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, tahu nggak sih kalau sekarang cari uang 2000 perak di selipan mesin cuci itu rasanya kayak nemu harta karun peninggalan kerajaan. Majapahit, karena harga telur sama cabe lagi hobi banget akrobat naik ke atas. Jujur ya Bu, saya sering merasa dompet kita ini kayak kena penyakit anemia alias kurang darah. Karena setiap akhir bulan isinya cuma struk belanja sama harapan palsu dari suami. Menurut artikel Finansial Rumah Tangga tahun 2026, sebenarnya kunci jadi jutawan itu bukan harus punya pohon uang, tapi gimana kita memeras uang receh sampai keluar sarinya. Makanya video kali ini penting banget, supaya ibu-ibu punya cadangan dana darurat yang bukan cuma mitos. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi labil banget, kayak perasaan anak remaja yang baru putus cinta. Mari kita bongkar 15 cara ekstrem nabung modal 2000 perak sehari yang bisa bikin tabungan ibu meledak jadi jutaan rupiah dalam waktu singkat. Cara nomor 1 adalah ibu harus punya botol bekas yang tutupnya dilem mati pakai lem Korea supaya nggak ada godaan buat nyongkel pakai pisau dapur pas abang bakso lewat depan rumah. Kalau botolnya transparan itu malah bagus. Karena melihat uang 2.000-an warna abu-abu itu bertumpuk rasanya lebih menenangkan daripada lihat wajah suami pas lagi minta jatah kopi pagi-pagi. Masukkan uang 2000 setiap kali ibu pulang dari pasar tanpa tapi dan tanpa nanti. Karena konsistensi adalah kunci keberhasilan yang paling hakiki buat kita semua. Bayangkan kalau setahun penuh ibu disiplin, itu uang receh bisa buat beli emas batangan kecil, atau minimal bisa buat pamer ke tetangga sebelah. Lanjut ke nomor 2, yaitu jurus denda kesalahan diri sendiri. Di mana setiap kali ibu lupa matikan lampu kamar atau lupa angkat jemuran, ibu wajib bayar denda 2000 ke dalam celengan. Ini adalah cara edukasi diri yang agak kejam, tapi manjur banget buat bikin dompet makin tebal, sekaligus bikin kita jadi ibu rumah tangga yang lebih teliti, kayak detektif. Contohnya kalau ibu kebablasan nonton drakor sampai nasi di rice cooker gosong, itu dendanya harus naik jadi 5000, biar kapok dan tabungan makin cepat menggunung. Semakin banyak ibu melakukan kesalahan konyol, sebenarnya tabungan ibu malah semakin cepat jadi jutaan tanpa disadari sama sekali. Nomor 3, terapkan aturan uang kembalian haram. Hukumnya dipakai jajan lagi kalau jumlahnya adalah kelipatan 2000 rupiah yang masih mulus. Kalau ibu habis beli micin di warung dan dapat kembalian 2000, anggap saja uang itu sudah hilang di telan bumi dan langsung masukkan ke saku paling dalam untuk segera dipindahkan ke botol tabungan. Jangan tergiur beli kerupuk kaleng cuma karena baunya wangi, karena aroma uang jutaan di masa depan itu jauh lebih harum daripada bau minyak goreng bekas. Ingat ya Bu, uang kecil kalau dikumpulkan dengan niat tulus itu bisa jadi penyelamat saat tagihan listrik datang menyerang tanpa ampun. Nomor 4, lakukan tantangan puasa belanja online selama 1 minggu penuh dan pindahkan anggaran ongkirnya yang biasanya minimal 2000 itu ke celengan setiap hari. Kita semua tahu kalau jari ibu-ibu itu paling susah dijaga kalau sudah lihat tulisan diskon atau gratis ongkir di aplikasi belanja hijau atau oranye. Dengan menabung 2000 perak saja sebagai pengganti niat beli barang gak penting, ibu sudah menyelamatkan masa depan keuangan keluarga dari serangan kurir yang datang setiap sore. 1 minggu tanpa paket datang itu memang sepi. Tapi isi tabungan yang makin gemuk itu adalah hiburan yang paling nyata bagi jiwa kita. Cara nomor 5 adalah dengan cara memotong jatah uang kopi atau uang rokok suami secara halus sebanyak 2000 rupiah setiap harinya sebagai pajak cinta istri. Bilang saja kalau harga gula lagi naik
atau buat biaya administrasi, kebahagiaan rumah tangga, supaya suami nggak curiga pas uang di dompetnya berkurang sedikit. Uang 2.000 itu, kalau diambil dari dompet suami, biasanya nggak akan terasa. Tapi kalau masuk ke celengan ibu setiap pagi, itu adalah investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Jadilah istri yang cerdas dalam mengelola pajak domestik demi kesejahteraan bersama di masa yang akan datang. Nomor 6. Berhentilah berlangganan aplikasi streaming yang jarang ditonton dan alokasikan biaya bulanannya dibagi 30 hari untuk dimasukkan ke celengan setiap pagi. Kadang kita sok sibuk mau nonton film, padahal ujung-ujungnya cuma ketiduran di depan televisi sambil megang remote yang sudah habis baterainya. Dengan menabung 2.000 sehari dari biaya langganan yang mubazir itu, ibu sudah selangkah lebih dekat menjadi jutawan tanpa harus kerja lembur bagai kuda. Contoh nyatanya adalah, uang itu bisa ibu belikan bibit investasi atau disimpan buat modal jualan daster yang peminatnya selalu membludak. Lanjut ke nomor 7, yaitu melakukan substitusi merek sabun cuci piring atau deterjen ke merek yang lebih ekonomis, namun tetap bersih maksimal. Selisih harga dari merek Sultan ke merek kerakyatan itu biasanya lumayan banget. Kalau dikumpulkan bisa mencapai Rp2.000 per botolnya. Pindahkan selisih itu ke dalam celengan rahasia ibu supaya tidak ada yang tahu kalau ibu sedang membangun kerajaan keuangan di balik dapur yang berantakan. Jangan gengsi pakai produk yang kurang terkenal, karena yang penting itu piring bersih dan saldo tabungan tetap bikin hati merasa sangat tenang. Nomor 8, manfaatkan air cucian beras pertama untuk menyiram tanaman atau membersihkan lantai teras supaya biaya tagihan air bisa berkurang drastis. Penghematan dari tagihan air ini bisa ibu konversikan menjadi uang Rp2.000 harian yang wajib masuk ke dalam botol tabungan tanpa celah. Hal kecil kayak gini sering dianggap remeh. Padahal, kalau dilakukan rutin, ibu bisa kaget sendiri lihat angka di buku tabungan yang mulai banyak nolnya. Hemat pangkal kaya itu bukan cuma pepatah lama, tapi itu adalah gaya hidup ekstrim yang harus kita anut demi masa depan yang cerah. 9. Buatlah bekal makan siang buat suami atau anak-anak sekolah, sehingga uang jajan mereka bisa dipotong Rp2.000 saja untuk masuk ke kantong ibu. Masak di rumah itu, selain lebih sehat juga bikin ibu punya kontrol penuh atas arus kas keluar masuk di dalam rumah tangga yang penuh drama ini. Contohnya, kalau biasanya anak jajan bakso di sekolah, ibu buatkan saja mie goreng spesial yang biayanya jauh lebih murah, tapi rasanya tetap bikin nagih. Uang 2.000 dari setiap kepala di rumah, kalau dikumpulkan, bisa jadi jutaan dalam waktu yang relatif sangat cepat sekali. Cara nomor 10 adalah dengan menjual barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai seperti koran, botol plastik, atau kardus belanja online ke tukang loak terdekat. Hasil penjualannya jangan langsung dibelikan bakso, tapi bagilah menjadi pecahan Rp2.000 dan tabung secara konsisten setiap harinya sampai habis. Rumah jadi bersih dari sampah dan tabungan pun terus bertambah tanpa harus merasa terbebani dengan pengeluaran baru yang tidak perlu. Ini adalah siklus ekonomi sirkular ala emak-emak yang paling jenius dan paling mudah dilakukan oleh siapa saja di rumah masing-masing. Nomor 11. Cobalah untuk berjalan kaki saja kalau mau ke warung atau ke rumah tetangga yang jaraknya cuma selemparan batu daripada pakai motor. Penghematan bensin yang cuma sedikit itu, kalau dikonversi jadi Rp2.000 sehari, akan sangat terasa manfaatnya buat kesehatan jantung dan kesehatan dompet. Kita sering banget malas jalan kaki, padahal itu adalah cara paling gratis buat nabung sekaligus diet. Alami tanpa harus beli obat pelangsing yang harganya selangit. Jadikan setiap langkah ibu sebagai pundi-pundi rupiah yang akan berkumpul jadi jutaan di akhir tahun nanti.
Lanjut ke nomor 12. Ibu harus berani bilang tidak pada ajakan arisan yang tujuannya cuma buat pamer perhiasan atau ajang gosip yang tidak bermutu. Uang iuran arisan yang biasanya bikin pusing itu, lebih baik ibu pecah jadi 2.000 sehari dan masukkan ke celengan pribadi yang tidak perlu lapor ke siapa-siapa. Dengan begitu ibu punya kendali penuh atas uang sendiri, tanpa harus menunggu kocokan arisan yang kadang keluarnya baru tahun depan. Mandiri secara finansial itu dimulai dari keberanian kita menolak hal-hal yang sebenarnya cuma bikin beban pikiran makin berat saja. Nomor 13. Gunakan kembali plastik belanjaan sebagai pengganti kantong sampah supaya ibu tidak perlu beli plastik sampah baru di supermarket. Penghematan receh ini sangat krusial karena kalau ibu bisa hemat 2.000 dari biaya perlengkapan rumah tangga, tabungan ibu akan terus bernapas lega. Contoh realnya adalah ibu bisa mengumpulkan uang koin juga untuk melengkapi jatah tabungan 2.000. Ibu kalau memang uang kertas lagi susah dicari. Intinya adalah jangan biarkan uang keluar dari dompet untuk barang yang sebenarnya bisa kita dapatkan secara gratis dengan sedikit kreativitas. Cara nomor 14 yaitu dengan melakukan detoks media sosial supaya ibu tidak terpapar konten pamer kekayaan yang bikin jiwa kompetitif belanja ibu bangkit. Saat kita tidak melihat orang lain beli tas baru, kita jadi tidak merasa perlu menabung untuk beli tas yang sama dan lebih memilih menabung buat masa depan. Gunakan kuota internet ibu buat cari cara-cara baru menghasilkan uang tambahan daripada cuma buat lihat hidup orang lain yang kelihatannya mewah, padahal cicilannya banyak. Fokus pada tujuan menjadi jutawan dengan modal 2.000 perak adalah bentuk meditasi keuangan yang paling ampuh buat kita semua. Terakhir nomor 15. Buatlah papan visi atau coretan di pintu lemari es tentang apa yang ingin ibu beli dengan uang jutaan hasil tabungan 2.000 itu. Melihat tujuan setiap hari akan membuat ibu merasa berdosa kalau absen menabung 1 hari saja. Karena impian itu harus diperjuangkan dengan keringat recehan. Akhirnya, kita sampai di penghujung pembahasan tentang betapa dahsyatnya kekuatan uang 2.000 perak kalau berada di tangan ibu yang tepat dan penuh dengan tekad baja. Kesimpulannya adalah menjadi kaya itu bukan soal seberapa besar gaji yang kita terima, tapi seberapa pintar kita menyisihkan sisa-sisa perjuangan di dapur untuk masa depan yang lebih baik. Memang sih kadang kita merasa kecil hati, lihat orang lain bisa tabung jutaan dalam sebulan, sementara kita harus berdarah-darah cuma buat amankan uang 2.000 perak. Tapi yuk, kita jujur sama diri sendiri. Berapa banyak uang yang kita buang buat hal tidak berguna cuma karena kita ingin terlihat mampu di mata orang lain. Mari kita kurangi gengsi dan mulai hargai setiap keping uang yang masuk ke rumah kita. Karena sekecil apapun itu, kalau diberkati dan dikelola dengan benar, pasti akan jadi besar. Jangan kasih kendor ya, Bu. Karena konsistensi kita hari ini adalah senyum bahagia kita di hari tua nanti. Saat orang lain masih pusing cari pinjaman sana-sini, tetaplah optimis. Karena ibu adalah menteri keuangan paling hebat yang pernah ada di dunia ini. Meski tanpa gelar sarjana ekonomi sekalipun. Semangat menabung 2.000 peraknya ya ibu-ibu. Semoga selenggan ibu cepat penuh dan segera bisa dipecahkan untuk mewujudkan impian yang selama ini cuma tersimpan di angan-angan. Percayalah kalau kita kompak dan rajin, harga sembako naik pun tidak akan bikin kita goyah karena kita punya cadangan kekuatan finansial yang berlapis-lapis. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan panjang saya. Sampai jumpa di tips ekstrem lainnya yang bikin dompet kita semua tetap tebal dan hati selalu riang gembira. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat.